Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini seperti judul, agak berbeda bahasanya. Jadi hari ini saya mau bahas sebuah case CPU dari Darkfast, yaitu Darkfast DLX21 Mesh. Ini seri di atasnya dari DLM21. Kalau kalian ngerti rakit komputer, mungkin tahu brand Darkfast ini. Nah, jadi guys, saya itu lagi rakit satu PC untuk keperluan editing dan kerjaan. Jujur, saya nggak gitu ngerti kalau beli komponen PC, apalagi ngerakit. Akhirnya dari referensi teman-teman, lihat YouTube, dan saya jadi banyak belajar juga soal rakit PC ini. Nah, hari ini saya mau bahas case-nya ini dulu. Ini sebelum saya rakit ya, karena case-nya ini cukup unik, belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan sepertinya orang Indonesia juga belum ada yang bahas soal case ini. Jadi case ini adalah casing ATX dengan side panel tempered glass, tipe door opening. Ini menarik juga, nanti kita bahas. Perlu kalian ketahui boxnya ini besar dan lebar banget, berbeda dengan box tipe MATEX. Ukurannya mencapai 56 cm panjangnya, tingginya juga 56 cm, dan lebarnya ini 34 cm. Dan beratnya mencapai 16 kg. Jadi kalau kalian nggak bisa sendiri angkat, pastikan angkat berdua. Desain keseruan case ini yang saya pilih adalah berwarna putih. Ada juga yang berwarna hitam, tergantung setup kalian mau bagaimana. Untuk ukuran case ini sendiri sekitar panjangnya 44,8 cm, lebarnya 23,3 cm, dan tingginya ini 49,3 cm. Bahannya dari metal dan beberapa bagian juga dari plastik. Menurut saya desain case-nya ini unik ya, berbeda dengan case luaran yang ada. Pertama, kita lihat di bagian depan ini ada mesh atau jaring yang membuat airflow-nya akan lebih oke lagi. Dan ini bukan plastik, tapi dari metal. Dan di sisinya ini juga nggak rata, ada kayak pola atau tekstur dengan pola low poly. Kalian bisa google aja pola low poly itu bagaimana. Meshnya ini juga bisa dilepas sewaktu-waktu kalau kita mau bersihkan. Bisa dipasang 3 kipas di dalam sini untuk sirkulasi udaranya. Bisa buat fan yang 12 cm kali 3 atau 14 cm kali 2. Oke, kemudian kita lihat di bagian sampingnya ini adalah bahan dari tempered glass. Ini bukan plastik, jadi agak berat. Desain kayak gini buat kelihatan lebih modern dan kelihatan isi komponen dalam CPU kita. Hanya kendala soal desain seperti ini ya pengirimannya aja, apalagi jauh keluar kota harus lebih ekstra hati-hati. Nah, tipenya ini door opening, cara bukanya seperti ini, seperti kita membuka pintu atau lemari. Untuk bagian locknya ini pakai magnet, jadi nggak perlu effort lebih kalau mau buka si case-nya ini. Bisa dibilang ini sangat mempermudah dibanding harus buka mur atau baut. Dan kalau kalian mau lepas keseluruhan juga bisa, tinggal diangkat aja penutup tempered glass ini. Dah, sesimpel itu aja. Dan bukan hanya di sisi kiri aja, tapi di sisi satunya ini juga pakai sistem yang sama. Ini sisi untuk bagian kabel manajemennya. Oke, kemudian kita lihat bagian atasnya ada tombol-tombol yang letaknya di bagian samping. Ada tombol power, tombol reset, dan ada USB Type-C 3.0. Ini menarik buat saya, ini pasti bakal kepake. Ada juga USB 2.0, kemudian ada port audio, dan ada port mikrofon. Ada USB 3.0, dan ada tombol LED-nya. Di bagian atas ini ada magnetic filter yang cukup besar, pakai sistem magnet yang cukup kuat. Sama di bagian sampingnya ini juga ada. Oke, kemudian di bagian belakang ada expansion slot untuk GPU card. Total ada sekitar 7 slot, tergantung kalian pakai berapa slot, sesuaikan dengan VGA kalian. Dan di bagian atas ini juga bisa untuk kipas atau prosesor cooling. Kemudian kita ke bagian dalamnya. Nah, di LX21 ini space-nya cukup luas dibandingkan di LM21. Bagian atas ini juga luas, bisa pasang fan cooler ukuran 120 mm atau 240 mm. Dari segi storage-nya juga lebih lega, bisa simpan 2 hard disk 3,5 inci, 2 SSD dengan size 2,5 yang posisinya di bagian sisi kabel manajemen. Dan di bagian dalamnya sini juga ada yang namanya GPU holder. Untuk soal kabel manajemen di casing di LX21 ini cukup banyak lubang yang bisa kita jadikan jalan kabel-kabelnya. Bagian area kabel manajemennya juga luas sehingga gampang untuk sembunyikan kabel-kabelnya. Kesimpulannya buat kalian yang lagi cari casing tipe ATX yang dengan tampilan minimalis, elegan, saya rekomendasikan casing ini. Karena casing ini sudah termasuk cukup lengkap dari fitur USB Type-C, bagian storage-nya, bagian dalamnya juga luas, dan ada GPU holder. Ini berguna buat kalian yang punya graphic card yang panjang dan berat. Jadi dengan holder ini bisa menahan GPU agar lebih kokoh dan nggak goyang.
Untuk case ini sekitar 870 ribuan. Sayangnya dalam paket pembelian nggak dapat kipas. Ya, kalian harus beli terpisah sih. Cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Dan sekian video hari ini soal casing DLX21 dari Darkfresh. Gimana pendapat kalian soal casing satu ini? Atau kalian punya referensi casing yang lain, boleh komen aja di comment section di bawah. Dan maaf kalau ada penjelasan saya yang nggak gitu lengkap di video ini, karena ini juga perdana saya share soal komponen komputer. Untuk detail lengkap soal case ini saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan saya juga bakal update lagi untuk komponen PC saya yang lainnya yang bakal saya isi ke casing ini. Jadi pastikan kalian subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Saya Tejo Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.